Ikutilah proses Dies Natalis Unpati 62 untuk mengenal lebih dekat Unpati Ambon, untuk diterima di Unpati menjadi mahasiswa Unpati dengan 105 prodi yang ada di Unpati. Tidak perlu kuliah di tempat lain, harus Anda bangga kuliah di Unpati. Unpati unggul, bersinar menuju world class university. Hai, selamat sore, selamat datang. Ketemu lagi bersama saya Fitri Alifa dalam obrolan podcast Rakyat Maluku. Untuk kali ini agak spesial karena hari ini saya langsung mendatangi rektorat dari sebuah kampus yang sudah besar namanya dan sudah menghasilkan bibit unggul yang tentunya berkontribusi bagi kemajuan daerah tercinta kita, yakni Provinsi Maluku. Mana lagi kalau bukan kampus Universitas Patimura Ambon. Hari ini saya tidak sendirian, tentunya akan membahas tentang obrolan yang cukup mendalam dan juga pasti menarik, apalagi ini menjelang Dies Natalis ke-62 Universitas Patimura Ambon. Dan sudah hadir bersama saya 4 orang hebat di bidangnya masing-masing, dan tentunya mereka pasti akan memberikan hal-hal yang tentunya menarik, bukan hanya untuk menambah hasanah kita terhadap kampus ini, maupun juga kontribusi mereka untuk arah ke depan Universitas Patimura ketika berulang tahun ke-62. Penasaran seperti apa obrolannya? Simak terus ya. Nah, selamat sore Bapak-Bapak dan juga Ibu sekalian. Selamat sore, saya perkenalkan dulu. Yang utama adalah tentunya Bapak Rektor Unpati, Profesor Dr. Freddy Leo KBC NTD. Bagaimana kabarnya Bapak? Baik. Alhamdulillah baik ya, terima kasih. Kemudian ada Wakil Rektor Bidang Akademik, Profesor Dr. Domingus Male SPT MSc. Selamat sore Bapak. Dan kemudian Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Profesor Dr. Teddy Kristianto Leasiwal SEMSI. Dan yang terakhir, Ibu Ketua Panitia Dies Natalis ke-62, Ibu Bin Raudah Hanubun SEME. Oke. Nah, Bapak-bapak dan juga Ibu sekalian pasti bukan orang baru di kampus ini tentu saja, dan tentunya sudah banyak sekali Dies Natalis yang Bapak Ibu semuanya lalui sejauh ini. Namun jika ingin di-spill nih kepada penonton maupun juga penikmat podcast obrolan rakyat Maluku, mereka juga ingin tahu dari segi konseptual apa sih makna Dies Natalis secara personal bagi Bapak Ibu sekalian. Mungkin dimulai dari Bapak Rektor dulu, silakan. Ya, terima kasih untuk kesempatan ini, dan para pemirsa ataupun hadirin yang mengikuti podcast ini, kami mengucapkan selamat untuk kita semua dalam acara spesial menjelang ataupun dalam perayaan Dies Natalis 62 Universitas Patimura Ambon. Kita tentu saja semua sivitas akademika dan tenaga pendidikan Unpati akan berada dalam sebuah suasana bahagia, sukacita, di mana kita bersyukur untuk ulang tahun ke-62 Universitas Patimura yang nanti jatuhnya di 23 April 2025 yang akan datang. Dan menjelang seluruh proses Dies Natalis tersebut, panitia telah dibentuk dan Ibu Ketua, Ibu Oda, dan ini kali 62 HUT kita, FEBIS, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dipercayakan menjadi tuan rumah dari kegiatan ini. Dan intinya adalah kita akan tingkatkan prestasi, sportivitas, dan mencetak generasi emas menuju Indonesia Emas 2045. 2005 itu merupakan headline paling penting ya untuk tahun ini maupun juga ke depannya 5 tahun mendatang. Oke. Ke berikutnya untuk Bapak Teddy Kristianto Leasiwal, bagaimana pendapat Anda? Baik, terima kasih sebelumnya. Jadi kami melihat bahwa momentum Dies Natalis Universitas Patimura yang ke-62 tentu ini sesuai dengan apa yang jadi tema, yaitu arahan dari Pak Rektor bahwa kita menuju kepada Unpati yang
unggul, salah satunya bupati generasi Unpati yang baik, dan akan menunjang Indonesia emas pada akhirnya. Nah, dengan Dies Natalis ini tentu kami berharap bahwa Universitas Patimura itu bisa jauh lebih baik, lebih berkembang ke depan. Kemudian Universitas Patimura mampu menghasilkan sumber daya manusia yang mumpuni. Sepertinya dari sisi dosen yang memberikan kontribusi yang sangat baik terhadap pembangunan daerah maupun nasional, maupun output kami yaitu mahasiswa-mahasiswa. Sehingga dengan menjunjung nilai sportivitas, kemudian dengan tingkatkan prestasi, maka kami berharap semua bahwa momentum ini bisa menjadi titik awal juga, titik baru, penyegar bagi kita untuk selalu mengingat bahwa Unpati ini terbaik. Terbaik, mantap. Nah, kali ini saya mau ke Ibu Binrauda dulu karena kali ini kebagian jatahnya nih Fakultas Ekonomi dan Bisnis dan Ibu selaku ketua panitianya. Pasti agak spesial dong menurut POV Ibu Oda sendiri selaku ketua panitia dan juga sebagai tuan rumah, bagaimana pendapatnya? Baik, terima kasih. Pertama, tentu kami sangat berbangga. Berterima kasih kepada Pak Rektor atas kepercayaannya kepada kami di Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk menjadi tuan rumah yang ke-60 ini. Setelah memang kita Fakultas Ekonomi dan Bisnis sudah sekian lama menjadi tuan rumah, akhirnya tahun ini kami dipercayakan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Rektor bahwa Dies ini tema utamanya itu dalam rangka untuk menuju Indonesia Emas 2045. Maka tentu saja yang dipersiapkan kami dalam mengusung tema ini ada berbagai program yang memang kami desain. Peruntukannya bukan saja untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia mahasiswa saja di Universitas Patimura, maka dalam berbagai kegiatan dan lomba kami juga melibatkan siswa SMA dan SMP serta SD sekota Ambon. Nah, itu dalam rangka untuk memperkuat visi misi itu, memperkuat generasi emas 2045 yang tadi disampaikan dalam tema yang disampaikan oleh Pak Rektor, sehingga kita tidak saja bermanfaat, Unpati bukan saja berkontribusi bagi mahasiswa, tapi juga berkontribusi secara umum di Provinsi Maluku yang tentu saja itu tidak hanya mahasiswa, tapi ada juga siswa SD, SMP, SMA, sehingga desain kegiatan kita dalam rangka untuk mengimplementasikan tema itu, maka kegiatan yang kita lakukan, kegiatan yang berbau akademik, berbau seni, dan berbau olahraga. Oke, mantap. Terima kasih. Dan yang paling terakhir, lebih spesifiknya ke Wakil Rektor Bidang Akademik untuk Bapak Domingus. Tadi kan sudah dimention oleh Pak Rektor, kemudian juga oleh Ibu Rauda juga, kemudian dari Dekan Fakultasnya juga bahwa penguatan dari segi akademis. Nah, kalau sejauh ini bagaimana Unpati khususnya dari segi pembangunan infrastruktur maupun juga penyediaan tenaga pengajar untuk menunjang akreditas maupun juga tingkat pendidikan dari para dosen dalam hal ini pengajar maupun juga mahasiswanya tuh terus grow up tahun ke tahun. Ya, terima kasih. Jadi menyongsong usia yang ke-62 dari Universitas Patimura ini, kami berupaya untuk terus meningkatkan kemampuan Universitas Patimura dalam mempersiapkan diri, mendidik, membina, dan menghasilkan lulusan yang siap untuk ada dalam proses selanjutnya. Dari aspek sumber daya manusia, memang Unpati saat ini masih dalam proses untuk bagaimana menghasilkan atau mempersiapkan tenaga-tenaga pendidik kita berkualifikasi S3. Ya. Saat ini kita baru sekitar 40% yang berkualifikasi S3, dan sampai dengan hari ini untuk proses pendidikan lanjut itu sudah sangat terbuka ya. Jadi saya sampai dengan saat siang tadi itu ada sekitar kurang lebih mendekati 30 dosen yang mengusulkan untuk kompetisi dengan LPDP untuk mendapatkan beasiswa S3. Artinya bahwa dengan penambahan dosen yang mau melanjutkan studi itu akan memperkuat sumber daya manusia di Unpati. Dan sudah barang tentu tidak hanya sumber daya manusianya, tetapi
infrastruktur juga sangat penting. Di tengah-tengah perkembangan teknologi yang sudah sangat maju ini, Unpati tidak bisa lagi melaksanakan katakanlah aktivitas akademik pembelajaran dengan metode atau pendekatan-pendekatan yang konvensional, ya. Kita terus berupaya untuk bagaimana memperbaiki infrastruktur perkuliahan dengan pendekatan-pendekatan atau metode-metode dengan yang lebih maju. Jadi ke depan kami berharap di masa Parekton sekarang ini kita akan berupaya suatu saat nanti dosen-dosen yang datang memberikan kuliah itu tidak perlu lagi dengan segala persiapan yang misalnya harus membawa laptop, membawa buku dan sebagainya. Tidak. Kita sudah sementara menyusun bagaimana sebentar nanti dosen itu memberikan kuliah hanya dengan berbasis dia membawa flash disk saja. Dan dengan flash disk saja. Semua kebutuhan itu sudah ada dalam sistem kita ya, LMS. Jadi learning management system kita sudah diatur. Jadi semua materi perkuliahan itu sudah ada dalam sistem. Jadi dosen hanya datang dengan perangkat pembelajaran yang ada, itu dosen langsung memberikan perkuliahan. Mahasiswa dapat melaksanakannya atau mengikutinya dengan cara yang lebih maju ya. Interaksi juga jauh lebih maju. Dan ini kita akan terus melakukan terobosan-terobosan ke depan. Untuk itu memang kami meminta dukungan dari masyarakat Maluku untuk terus memberikan kesempatan kepada Unpati. Oke, menarik sekali ya apa yang sudah dijelaskan sehingga proses belajar juga jadi lebih ringkas, lebih efektif sehingga nilai yang didapat juga pastinya bagus untuk penunjang masa depan yang lebih baik. Kali ini saya menuju ke Pak Rektor dulu. Ini merupakan disnatalis kedua Bapak ya, semenjak dilantik tahun 2023 lalu. Lantas, apa saja nih progres gemilang yang sudah diraih oleh Unpati di bawah kepemimpinan Bapak? Memang kita masih dalam tahapan ya, tapi dengan mengusung visi besar kami untuk unggul dan bersinar menuju World Class University, itu ada 3 hal besar yang kami ingin bawa ke depan universitas ini menuju world class itu. Yang pertama, kita akan berupaya untuk penguatan pada aspek kualitas akademik. Ya, kualitas akademik itu dibuktikan dengan seberapa banyak prodi-prodi kita, program studi kita yang memiliki akreditasi unggul. Dan kami target itu 35% dari jumlah prodi kita, yang sampai per hari ini kita udah 105 program studi, termasuk kedokteran gigi yang baru saja kita mendapat SK pendiriannya di 24 Februari kemarin. Dan ini bagi kami satu hadiah di usia 62, Unpati bisa memperoleh pembukaan program studi kedokteran gigi dan sekaligus profesi dokter gigi. Dan ini satu perjuangan panjang kurang lebih 3 tahun, dan kita bersyukur di masa kepemimpinan kami kita bisa membuka prodi kedokteran gigi dan juga beberapa prodi unggulan lain seperti farmasi, kemudian automasi instrumentasi, ilmu komputer, dan juga beberapa prodi unggulan lainnya yang memang kita dapatkan, sambil kita akan membuka 3 prodi sekolah vokasi di Hila yang mungkin kalau kerja kita bisa cepat di tahun akademik ini juga bisa dibuka 3 prodi, antara lain itu nautika, teknika, dan manajemen pelabuhan. Itu kemudian hal yang kedua yang kita ingin capai ke depan adalah bagaimana peningkatan pada aspek PNBP kita. Jadi kita harus bisa mencapai di atas 200 miliar per tahun PNBP itu, supaya kita bisa masuk pada pola manajemen keuangan yang memang kuat sebagai badan layanan umum. Dan yang ketiga, kita harus bisa memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat itu ditandai dengan kerjasama kita baik dengan pemerintah daerah, pemerintah pusat untuk mendukung visi besar
Pak Presiden Kabinet Merah Putih, tapi juga mendukung pemerintahan daerah yang baru yang insya Allah tanggal 20 ini dilantik gubernur maupun kepala daerah, bupati, wali kota, dan Unpati sudah diminta untuk menjadi archipelagic center of excellence. Jadi bagaimana peran Unpati untuk membangun sebuah kekuatan pusat unggulan kepulauan. Dan ini kita sudah menggagas diskusi yang cukup intensif dengan Pak Gubernur yang nanti dilantik tanggal 20, sekaligus jalan ke Bappenas untuk juga mengawal segala bentuk ide, inovasi dan proposal serta pengembangan konsep pengembangan gugus pulau yang memang sudah kita diskusikan bersama, dan kami berharap 3 hal ini menjadi kekuatan Unpati untuk menuju World Class University dengan juga memperkuat basis sumber daya manusia dosen untuk maju ke S3, tapi juga yang S3 ini bisa naik dari lektor ke lektor kepala dan selanjutnya menjadi guru besar. Dan usulan-usulan guru besar ini setiap waktu kami usulkan, mudah-mudahan dalam tahun ini ada 10 bahkan 20 yang bisa guru besar juga. Ya. Mudah-mudahan ya, dalam waktu 3 tahun saja FK sudah tambah spesialis kedokteran gigi. Siapa tahu nextnya onkologi ya Pak ya, karena itu penting sekali. Kebanyakan juga pasien-pasien di Maluku berobatnya tuh ke luar daerah Maluku. Jadi mudah-mudahan Unpati bisa jadi pionirnya. Kemudian saya mau masih ke Pak Rektor. Tadi Bapak sempat mention soal beberapa jurusan yang akan dibuka. Lantas apakah ada ketertarikan tersendiri dari Unpati untuk mencaplok ide-ide terkait dengan pembangunan ataupun juga pembuatan satu prodi yang lebih spesifik soal pertambangan, karena kita tahu kan Blok Masela sampai saat ini juga masih terombang-ambing. Jadi bagaimana? Ya, makasih Dek. Kita memang sudah punya 4 prodi di bidang persiapan untuk eksplorasi maupun dari saat eksploitasi maupun eksplorasi, dan dari hilirisasi Blok Masela itu sendiri kita punya prodi teknik geologi, teknik perminyakan, teknik geofisika, dan teknik kimia. Untuk 4 prodi ini kami berharap juga ini sekaligus mungkin sosialisasi para mahasiswa, calon mahasiswa bisa berbondong-bondong karena seringkali mereka berpikir hanya di geologi, padahal untuk teknik kimia itu sebuah prodi yang prospeknya sangat tinggi, sebab ketika eksplorasi itu berjalan maka derivasinya itu dari proyek itu Blok Masela itu akan menggunakan tenaga-tenaga di teknik kimia. Nah, mereka akan petrokimia dan lain-lain itu semua membutuhkan sumber daya di bidang itu. Kami juga sudah melakukan MOU dengan Impex maupun dengan yang di ini Jawa Tengah, Blora ini Cepu, dan Impex juga mengharapkan kita terlibat dalam pengkajian berbagai kebutuhan pembukaan ini atau eksplorasi yang dijalankan oleh Impex, dan tanggal 19 lusa ya itu Impex akan datang untuk kita presentasi proposal yang sudah disiapkan untuk ada kesesuaian antara apa yang dibutuhkan oleh Impex dengan proposal yang kita susun, dan tentu kesiapan kita selalu Universitas Patimura untuk menyiapkan semua kebutuhan yang tentu sumber daya manusia dan hal-hal lain yang dibutuhkan untuk pengembangan Blok Masela itu sendiri. Ya. Dilancarkan ya Pak. Amin. Kemudian saya mau ke Profesor Domingus Mali dulu sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik Unpati. Kira-kira seperti apa nih formulasi yang dilakukan oleh Unpati khususnya demi mendukung konsen utama dari kebijakan pemerintah saat ini, tentunya terkait dengan ketahanan pangan yang ada di Maluku. Ya, terima kasih. Jadi terkait dengan ketahanan pangan, kita sudah mulai melakukan beberapa terobosan ya. Pertama, kita mempersiapkan mahasiswa. Jadi
terkait dengan ketahanan pangan ini sebenarnya secara langsung itu ada dua fakultas ya, yaitu Fakultas Pertanian dan Fakultas Perikanan. Tidak berarti bahwa fakultas-fakultas lain itu tidak terlibat. Fakultas lain pasti terlibat, karena aspek ketahanan pangan bukan hanya dilihat dari bagaimana kita mempersiapkan bahan pangan itu, tetapi faktor-faktor yang lain itu sangat mendukung. Kemudian yang kedua, bahwa kita sebenarnya lebih memprioritaskan pendekatan pangan lokal dalam konsep ketahanan pangan nasional. Karena Maluku sendiri sebenarnya itu punya sumber daya pangan lokal ya cukup variatif. Ya. Kita punya sabu, kita punya umbi-umbian, kita punya seperti pisang dan sebagainya. Itu untuk pangan sumber karbohidrat. Kita punya sumber perikanan ya, itu luar biasa potensinya. Selain itu juga kita punya potensi wilayah untuk pengembangan peternakan. Maluku sebenarnya sudah punya 3 jenis ternak yang diakui secara nasional dan menjadi potensi lokal ya. Kita punya yang namanya kerbau moa, itu potensi lokal. Kita punya namanya domba kisan, itu potensi lokal. Dan kita punya kambing lakon, itu potensi lokal. Nah, selama ini kita belum menjadikan potensi-potensi lokal ini menjadi objek yang harus dikaji atau dibuat menjadi potensi nasional. Ya, walaupun memang kita melihat secara perkembangan ya, bahwa kerbau moa itu bukan hanya dijual ya atau dikonsumsi oleh masyarakat Maluku, tidak. Itu malah dibawa ke timur-timur, dibawa ke Sulawesi ya. Dan itu soalnya potensi. Dan bagaimana pengembangannya? Memang wilayah kita di daerah, khusus di daerah Maluku Barat Daya, yang 3 potensi itu ada di Maluku Barat Daya. Lokasinya juga memang agak sedikit ekstrim, terutama pada musim panjang, pada musim panas ya, itu ketersediaan air menjadi terbatas. Tetapi bersyukur bahwa Presiden RI sekarang, Pak Prabowo itu sudah mencetuskan untuk menjadikan Pulau Moa itu sebagai basis pengembangan kerbau moa. Pada saat beliau masih menjadi Menteri Pertahanan, waktu itu beliau langsung ke sana. Nah, selain itu bahwa Unpati harus terus berperan di dalam mempersiapkan meningkatkan pemanfaatan potensi-potensi kita, terutama potensi perikanan khususnya. Nah, sebenarnya dengan kondisi saat ini ya, kita produksi perikanan kita yang menurut catatan nasional itu kita punya kontribusi sampai 30% terhadap produksi nasional. Itu cukup sangat besar. Tetapi pemanfaatannya kan belum terjadi. Nah, Unpati terus melakukan terobosan untuk hal ini. Nah, dalam kaitannya dengan tadi Pak Rektor sampaikan, Unpati mengembangkan field station Hila perikanan itu untuk pengembangan. Ya, jadi di sana nanti kita punya bukan cuma Kerambajan Apung, tetapi kita juga punya kostor. Ya, ya juga ada kolam budidaya di sana. Jadi di sana sebagai seperti miniatur pengembangan sumber daya yang ada, ya, sehingga nanti bisa dimanfaatkan. Hasil-hasilnya juga nanti kita akan membuat pemerintah daerah dalam menampung hasil-hasil dari masyarakat dengan kita membangun cold store yang punya kapasitas cukup besar, 30 ton, ya 30 ton itu kapasitas tampung ya. Jadi artinya sirkulasinya cukup dalam 1 bulan itu bisa ratusan atau bahkan bisa ribuan ton ya, kalau sirkulasinya bisa lancar. Nah, ini Unpati berperan ke sini. Selain tadi persiapan sumber daya manusianya, juga Unpati harus terus melakukan hal pembinaan, bahkan juga terkait dengan pengabdian masyarakat. Jadi Unpati juga tetap berperan untuk melakukan pendampingan dengan masyarakat, di mana setiap program studi itu dapat membangun mitra, membangun jaringan, ya, kemitraan antara program studi dengan masyarakat, dengan desa, sehingga tujuan-tujuan kita terutama dalam hal pengembangan pangan lokal sebagai komponen daripada pangan nasional untuk menjaga ketahanan pangan nasional itu bisa dicapai. Dan itu kita sudah mulai, ya, kita sudah mulai. Dan apakah dari segi pengolahan, kemudian kalau misalnya nih Pak, sekarang kan isu sampah makanan itu kan lumayan meluas ya di masyarakat. Kira-kira bagaimana dengan kondisi Maluku saat ini? Apakah Unpati juga punya
satu proyek ataupun juga mata kuliah yang mempelajari tentang bagaimana recycle ulang bahan makanan yang dijadikan sampah tadi agar lebih minana, maka sudah ada sih yang Ya, jadi sebenarnya ikut sampah makanan ya, jadi sisa. Jadi di Unpati sebenarnya belum ada program studi yang namanya teknologi hasil perikanan ya. Nah, bukan hanya di situ, di peternakan juga ada. Jadi biasanya limbah-limbah sisa makanan itu kan digunakan untuk bahan pakan dari ternak yang jadi untuk pengembangan ternak-ternak tertentu yang menggunakan sisa atau sisa makanan yang biasanya bangin di restoran dan sebagainya itu bisa dimanfaatkan. Nah, ini juga memang harus kita terus melakukan upaya-upaya bagaimana supaya pemanfaatan itu bisa diarahkan ya. Jadi khususnya di jurusan peternakan juga memang ada pengembangan ternak tertentu, tetapi memang untuk sampah, untuk sisa makanan yang dianggap sampah itu hanya bisa dikonsumsi oleh ternak tertentu, tidak semuanya. Misalnya bebek, ayam, dan ban. Baik, oke. Tadi Bapak sempat menyinggung terkait dengan pusat unggulan nih yang saat ini kabarnya bakal dikunjungi oleh Wamenristek Dikti. Kira-kira bagaimana nih persiapannya? Iya. Terkait dengan pusat unggulan itu memang ada program dari pemerintah pusatnya, dari kementerian terkait dengan revitalisasi, di mana Unpati melihat prospek pengembangan peternakan itu menjadi salah satu bagian penting untuk memperkuat bagaimana kita menghasilkan pendapatan. Income generation-nya dari sana. Nah, potensi ini kemudian dituangkan dalam bentuk program ataupun pengembangan ayam poto dan sapi. Nah, itu sudah dikembangkan dan di daerah di wilayah kampus Unpati di kawasan bekas SGO itu, di sana ada kawasan peternakan ayam broiler, ayam potong ya. Dan itu sudah berjalan sekarang, sudah dioperasikan sekarang, dan juga ada penggemukan sapi. Nah, itu diharapkan nanti apabila kunjungan Pak Wakil Menteri itu bisa dijadikan sebagai salah satu spot kunjungan beliau untuk melihat perkembangan dari program revitalisasi perguruan tinggi yang di mana Unpati menuangkan dalam bentuk pengembangan pusat unggulan peternakan. Oke, jadi mudah-mudahan saja kedatangan beliau bisa membawakan angin segar agar tahapan persiapan hingga outputnya itu jauh lebih baik lagi dan bisa dirasakan masyarakat ya khususnya. Nah, kalau tadi kita membahas cukup spesifik, kali ini kita ke tema besar kita yaitu Disnatalis dulu, dan saya ingin langsung ke Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Profesor Dr. Teddy Kristianto. Pak, kira-kira apa sih bentuk tanggung jawab Bapak nih sebagai tuan rumah Disnatalis Unpati ke-62 kali ini? Boleh Pak? Iya, baik, terima kasih. Jadi yang pertama sebagai bentuk tanggung jawab adalah melaksanakan apa yang diperintahkan dan apa yang diberi tanggung jawab langsung oleh Pak Rektor Universitas Watimura. Tentu ini yang pertama adalah siap, suka tidak suka, siap tidak siap, fakultas ekonomi siap. Nah, fakultas ekonomi pada dasarnya adalah akan melakukan yang terbaik untuk mendukung apa yang menjadi visi dan misi dari rektor. Jadi memang Dies diberi tanggung jawab untuk menjadi tuan rumah Dies, tentu ini merupakan salah satu bagian penting dari kita untuk mendukung apa yang dicita-citakan oleh Pak Rektor dalam visi misinya, yaitu bagaimana membuat Universitas Watimura menjadi universitas yang memiliki kualitas yang unggul. Universitas Watimura memiliki posisi tawar yang tinggi baik di tingkat regional maupun di tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional, dan menjadikan Universitas Watimura ini adalah universitas yang mampu menciptakan generasi emas. Nah, jadi dalam mengejawantahkan visi misi rektor lewat tanggung jawab yang diberikan, jadi kami bekerja dengan baik, dengan semaksimal mungkin, dengan segala upaya yang bisa dilakukan oleh seluruh bagian yang ada di Fakultas Ekonomi. Dan saya
kami juga sudah menyampaikan kepada seluruh sivitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis khususnya untuk kita sama-sama mendukung dan mensukseskan kegiatan ini bersama-sama dengan teman-teman yang ada di fakultas-fakultas yang Oke, karena rangkaiannya juga cukup panjang ya, acara Disnatalisnya. Yang mudah-mudahan lancar jaya hingga nanti hari terakhir puncaknya ya Pak. Pertanyaan berikutnya untuk Bapak, bagaimana Fakultas Ekonomi dan Bisnis turut hadir dan memberikan kontribusi pemikiran terkait dengan lagi-lagi ketahanan pangan tapi dari sisi ekonomi. Kemudian bagaimana juga memaknai Disnatalis kali ini sebagai momentum kesiapan SDM Unpati, tentunya untuk memberikan kontribusi pemikiran kepada pemerintah dan juga masyarakat. baik itu. Jadi Fakultas Ekonomi hadir untuk bagaimana mendorong atau mendukung Asta Cita Pangan yang disampaikan oleh Presiden kita. Nah, tentu berbagai hal yang akan berbagai macam hal yang akan kami lakukan, di antaranya adalah kami memiliki kurang lebih 3 prodi. Saat ini kami memiliki 3 prodi, ada prodi manajemen, akuntansi, dan prodi ekonomi pembangunan, dan mudah-mudahan atas sudah direstui oleh Pak Rektor juga, dan sekarang dalam proses untuk penilaian di Dikti di Kementerian itu kita akan menambah 2 prodi S1 dan kewirausahaan dan perdagangan internasional bersama dengan 2 prodi S2 itu Magister Ekonomi Terapan dan Magister Ilmu Akuntansi. Nah, gimana peran Fakultas Ekonomi? Sekira kajian-kajian di dalam Fakultas Ekonomi cukup bervariasi, cukup beragam untuk mendukung apa yang menjadi cita-cita kita menjadi target di tingkat pangan. Misalnya dalam bidang manajemen, riset-riset kami itu banyak yang berhubungan tentang manajemen rantai pasok, pemasaran maupun rantai pasok produksi. Jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Direktur 1 bahwa kita punya produk, kita punya semua. Nah, disinilah sisi manajemen kita masuk. Bagaimana menciptakan efisiensi lewat rantai-rantai pasok yang ada, dan baik rantai pasok produksi maupun rantai pasok pemasaran, distribusi. Itu tentu akan berbeda. Nah, dengan menciptakan efisiensi, kajian-kajian yang bisa menguntungkan atau membuat terciptanya efisiensi, maka ketahanan pangan diharapkan itu bisa berjalan dengan baik. Kami juga punya prodi akuntansi. Bagaimana peran prodi akuntansi di sini? Kami melihat bahwa dari sisi transparansi penggunaan anggaran kegiatan untuk menunjang ketahanan pangan itu, bagaimana mengelola dana desa yang baik dengan tujuan untuk bagaimana menciptakan ketahanan anggaran yang disediakan untuk ketahanan pangan. Ini transparansi yang baik dengan tata kelola keuangan yang baik dan tepat, maka apa yang jadi tujuan dari menciptakan ketahanan pangan yang baik di provinsi ini itu bisa berjalan. Kemudian peran apa lagi yang bisa kita lakukan? Kita bisa membantu sama-sama dalam kolaborasi riset, penelitian atau kajian yang ada, bagaimana menemukan wilayah-wilayah atau menentukan wilayah-wilayah basis yang menjadi sentra-sentra produksi. Kepotensial di Provinsi Maluku ini. Jadi bagian kami adalah di situ. Dengan kita mampu memetakan secara jelas wilayah-wilayah yang bisa diciptakan menjadi wilayah-wilayah sentra produksi untuk menunjang ketahanan pangan ya tadi. Atau juga kita bisa melihat diversifikasi dari pangan tersebut. Sehingga hasil diversifikasi pangan itu yang nantinya akan terus ditumbuhkan, hasil dari diversifikasi itu akan ditumbuhkan dan terus didorong, diproduksi secara maksimal dan akan mendaya guna kepada masyarakat. Sejauh ini progresnya seperti apa soal diversifikasi pangan tadi? Saya kira sejauh ini progresnya cukup baik. Kalau kita kaitkan dengan riset-riset Fakultas Ekonomi dan Bisnis, kurang lebih kita hampir 10-15 tahun ini bergerak di dalam riset-riset yang berhubungan dengan rantai pasok, diversifikasi pangan, kemudian menentukan wilayah-wilayah yang potensial bagi produksi. Kemudian kita juga bergerak mengulik riset-riset tentang investasi, kemudian tentang UMKM, bagaimana mengaktifkan UMKM, kemudian pengabdian masyarakat kita juga banyak berfokus kepada tentang ketahanan pangan. Nah, tentu dengan diversifikasi yang sudah kita lihat sekarang ini, saya kira sudah berjalan cukup baik, tapi mungkin dengan pemerintahan dalam masa kepemimpinan yang baru dari
gubernur yang terpilih tentu bisa lebih ditingkatkan sehingga Maluku bisa menunjang program pemerintah khususnya di tengah ketahanan ada. Ketahanan pangan. Baik, menarik sekali ya apa yang sudah disampaikan. Saya rasa itu cukup detail nih. Jadi untuk teman-teman semuanya yang sedang menyaksikan live kami hari ini ataupun juga podcast kami nanti di rumah, mudah-mudahan kalau ada kesempatan untuk bisa masuk ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis, silakan saja nanti bertemu dengan Bapak ini. Nanti lebih banyak lagi yang bisa didapatkan ya. Tapi yang paling penting adalah kontribusi bagi masyarakat. Tapi sebelum ke masyarakat, kita ke mahasiswanya dulu yang bakal berkontribusi nih dalam proses Disnatalis kali ini. Jadi saya ingin menyasar Ibu Rauda dulu selaku Ketua Panitia Disnatalis ke-62 tahun ini. Dari beberapa rangkaian yang saya dapatkan di Instagram, tentu saja Instagram Universitas Patimura, ada beberapa lomba ternyata nih yang cukup menarik saya, dan salah satunya adalah First Championship of the Economic Olympiad yang menyasar siswa sekolah menengah pertama. Nah, kira-kira apa sih tujuan utamanya sehingga Fakultas Ekonomi dan Bisnis menyasar anak-anak sekolah menengah pertama untuk turut serta dalam lomba ini, dan kemudian apa nih output yang diharapkan? Ya, terima kasih. Kalau Pati sudah sering ya, tahun itu ada Olimpiade Matematika yang diselenggarakan oleh Fakultas Sains dan Teknologi IBSD. Maka kami berpikir salah satu isu global yang sebenarnya harus kita biasakan kita punya siswa-siswi terutama di tingkat dalam sekolah dasar dan menengah ini, salah satu adalah isu ekonomi. So, ekonomi adalah salah satu isu yang sebenarnya harus bisa dipahami dan dimengerti terutama oleh kita punya siswa yang anak-anak sekarang yang Gen Z ya, yang Gen Z yang kebanyakan mereka lebih mengasuh hal yang sesatnya aja. Maka kita harus memberikan satu hal yang akan bermanfaat buat mereka pada waktunya nanti, dan Pati harus hadir di tengah-tengah sehingga untuk pertama kalinya memang kami mencoba menggagas Olimpiade Ekonomi yang pesertanya itu kami sasar adalah siswa SMP dan SMA sekota Ambon dulu. Nah, ya tujuannya tentu saja itu adalah meningkatkan pengetahuan kemampuan siswa-siswa tentang isu-isu ekonomi baik secara lokal di Provinsi Maluku maupun di isu-isu ekonomi yang global. Kemudian kita terikat jiwa sportivitas tadi juga sesuai dengan tema. Tentang bagaimana mereka bisa berkompetisi, kemudian untuk meningkatkan prestasi dan kapasitas mereka juga. Yang pada akhirnya kan nanti kembali ke Pati juga. Karena siswa-siswa SMA ini kan akan masuk juga di Universitas Patimura. Ya seperti itu. Lalu jika mereka tidak lagi kaku ketika masuk di Fakultas Ekonomi, misalnya kita bicara tentang teori-teori ekonomi, mereka sudah tidak lagi kaku seperti itu. Ya, kemudian meningkatkan critical thinking siswa. Sehingga berpikir kritis tentang isu-isu ekonomi. Seperti apa sih ekonomi? Kenapa kita harus belajar tentang ekonomi? Kenapa kita harus belajar tentang inflasi? Hubungannya dengan pembangunan apa gitu. Nah, kata hal itu pada akhirnya nanti akan kembali lagi ketika siswa-siswa ini sudah siap secara kapasitas, kemampuan berpikir mereka sudah siap, maka ketika masuk di bangku perkuliahan, tentu mereka sudah akan lebih siap dan menyampaikan kemampuan dan keterampilan analisis mahasiswa. Siswa sebenarnya untuk tahun ini kita bukan saja yang baru, bukan saja di Olimpiade Ekonomi. Ada beberapa kegiatan yang kita kemas, dan tadi saya sampaikan di awal bahwa ada 3 unsur penting dalam menciptakan generasi emas dalam desain kita panitia, itu adalah kegiatan ilmiah. Nah, yang baru, kalau yang baru itu ada Olimpiade Ekonomi memang ada, kemudian kita ada juga punya pemilihan duta Pati. Nah, pertama kalinya di Universitas Patimura kita ada, nanti kita akan buat kompetisi dan di fakultas sudah mulai jalan, sudah pemilihan duta Pati yang nanti mahasiswa ini menjadi duta kita, menjadi ikon kita bahwa seperti inilah untuk mahasiswa Universitas Patimura. Kemudian lomba ukulele yang nanti melibatkan siswa SD sekota Ambon, sehingga tentang mereka juga lebih mencintai hasanah kuda-kuda ya legal kita. Kemudian lomba bertutur
Kalesang Ambon. Nah, itu salah satu juga lomba yang baru dan salah satu juga aksi sosial yang kita lakukan dalam kepanitiaan kali ini, yang itu kita melibatkan sivitas dan juga masyarakat sekitar, yaitu pemeriksaan kesehatan dan donor darah. Oke, Ari. Jadi untuk Anda yang mahasiswa Unpati yang masih aktif, bagus juga alumni, kalau ada waktu boleh datang hadir di acara Jis Natalis Unpati ya kalau ini. Dan selain tadi yang sudah dijelaskan soal Olimpiade Ekonomi, ada juga yang menarik terpampang di flyer Jis Natalis ini adalah Patimura Excellent Awards. Ini merupakan anugerah untuk dosen berprestasi. Maka Ibnu Rauda, apakah ini yang pertama kalinya ada dalam perayaan Jis Natalis Unpati atau sekedar OAC aja nih? Karena kan kita tahu ya, Rita saat ini juga sepertinya kurang peka terhadap kesejahteraan dosen. Di mungkin Patimura Excellent Award ini sebagai boleh dibilang tuh reward lah dari kampus yang diberikan kepada para tenaga pengajar. Bagaimana tanggapannya? Iya, Truk Yasi, benar sekali. Saya lupa tadi itu memang juga salah satu yang baru dalam Jis Natalis ini adalah lomba dosen berprestasi tadi. Persoalan kesejahteraan, saya pikir pemerintah sudah sangat memperhatikan kesejahteraan dosen dan tenaga pendidik di negara ini, dan saya pikir kami tidak punya kapasitas untuk itu. Tapi yang kami dan Universitas Patimura juga sudah sangat, saya pribadi sebagai tenaga pendidik juga sangat. Saya pikir apa yang kami dapatkan sudah sangat cukup, dan yang kami lakukan ini memberikan motivasi sebenarnya, motivasi kepada dosen-dosen, dan nantinya yang kita ambil itu adalah dari kinerja dosen, terutama dalam Tridharma, kemudian publikasi-publikasi yang nanti kami ambil dari Sinta. Ya, dari aku di Sindani Mandam kami ambil dari situ dan penilaiannya dari situ. Jadi sekali lagi itu bagaimana memotivasi kita semua untuk, dan terutama tenaga pendidik, sehingga yang baru-baru juga dosen-dosen yang baru-baru yang banyak kami punya juga CPNS dosen-dosen baru juga terus termotivasi untuk menulis, melakukan riset, melakukan pengabdian masyarakat dan sekalian. Seperti itu ya. Jadi untuk para dosen-dosen muda ya, ingin berkontribusi silahkan ikuti Unpati Excellent Award yang bakal digelar tanggal berapa Ibu? Dan yang pencanangannya nanti itu insya Allah di tanggal 24 Februari, yang nanti akan dicadangkan langsung oleh Pak Wamen, Wakil Menteri Pendidikan, Sains dan Teknologi. Oke. Nah, pertanyaan berikutnya untuk Ibu Oda, apa saja yang menarik dari The Third International Conference on Business and Economy yang bakal digelar nanti? Karena kan kita sebagai orang media juga kayak agak awam ya terkait dengan konferensi ekonomi dan bisnis ini. Apakah memang spesifik untuk orang-orang yang berkecimpung di dunia ekonomi saja, atau terbuka untuk masyarakat yang ingin belajar soal ekonomi dan bisnis? Bagaimana Ibu? Ya, baik, terima kasih. Sebenarnya untuk International Conference, kami singkat ICONB. Nah, tahun 2025 ini sudah tahun ketiga sebenarnya kami menyelenggarakan ICONB. Nah, ICONB ini nantinya itu menjadi satu rangkaian dalam kegiatan Jis Natalis ke-62 ini, dan nanti insya Allah akan digelar di April, dan nanti akan melibatkan narasumber dari berbagai negara. Ada sekitar 5 narasumber dari 5 negara selain dari Indonesia juga, dan nantinya akan tentu saja melibatkan seluruh, bukan saja Universitas Patimura, tapi kita juga bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi se-Indonesia yang terlibat baik sebagai host maupun co-host, dan pesertanya itu tentu saja terbuka untuk umum di seluruh Indonesia, karena memang kita rencananya itu akan digelar secara hybrid. Jadi untuk Maluku kita akan gelar di Universitas Patimura yang diikuti oleh aktivitas bukan saja Unpati tapi juga PTS perguruan tinggi yang lainnya ada di Provinsi Maluku dan di kota. Oke, jadi seperti itu. Jadi untuk Anda yang berminat jangan lupa, karena rangkaiannya masih panjang tapi menarik semua ya lombanya. Iya, jadi anak-anak sekolahan dapat, mahasiswa dapat, dosen-dosennya juga dapat. Kita media dapat beritanya aja. Oke.
Nah, kita sudah sampai di penghujung podcast hari ini, tapi tentu saja saya masih ingin selalu mendapatkan insight terbaik nih dari Bapak maupun juga Ibu semua terkait dengan harapan Bapak dan Ibu untuk Dies Natalis tahun ini tuh apa? Mungkin dimulai dari Pak Rektor dulu. Tentu di Dies Natalis 62 kami ingin Unpati lebih unggul. Kita menciptakan prodi-prodi dengan akreditasi unggul yang lebih banyak, kemudian akreditasi internasional menjadi fokus kami, dan akreditasi institusi untuk unggul. Dan kami sungguh-sungguh konsentrasi untuk hal ini sehingga Unpati bisa memberikan warna keunggulan dengan jumlah prodi akreditasi unggul yang signifikan, sekaligus akreditasi institusi yang unggul. Dan itu adalah salah satu indikator keberhasilan institusi dan nama besar Unpati sebagai kampus orang Basudara, kampus kebanggaan orang Maluku, bisa bersinar menuju world class university. University itu predikat yang harus diraih ya. Berikutnya Bapak, poinnya apa? Dies Natalis kali. Ya, harapan kami menyambung apa yang disampaikan oleh Pak Rektor tadi sebagai acuan, maka dari aspek akademik kita berupaya untuk terus meningkatkan kegiatan Tridharma. Jadi terkait dengan proses pendidikan dan pembelajaran yang berlangsung di kampus, kita terus memperbaiki proses-proses yang akan dilaksanakan. Gitu pula dengan kegiatan penelitian baik yang dilakukan oleh dosen maupun oleh mahasiswa terus ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya sehingga dapat berkontribusi terhadap luaran-luaran penelitian yang luar biasa ya, bukan hanya publikasi tetapi lebih penting juga seperti hak kekayaan intelektual ya berupa paten dan sebagainya. Selain itu Tridharma yang ketiga yaitu pengabdian pada masyarakat, bahwa sivitas akademika Unpati itu terus memainkan peran penting di dalam mengembangkan masyarakat ya, terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apa yang telah disampaikan Pak Rektor tadi itu adalah bagian penting dari bagaimana Unpati berkontribusi dalam pencapaian cita-cita Presiden Prabowo Gibran ya, sehingga untuk mencapai itu makanya kita harus semuanya sepakat dan terus melakukan hal-hal yang menunjang. Demikian dengan. Oke, terima kasih Pak. Kemudian untuk Pak Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, harapannya apa? Sebagai tuan rumah, lagi-lagi. Ya, sebenarnya harapan kami adalah bahwa dengan Dies ini, yang pertama menciptakan semangat yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Rektor, tapi juga bisa terjadi solidaritas yang semakin kuat di kalangan sivitas akademika Universitas Patimura. Jadi kita semakin solid, semakin kuat, semakin menunjukkan bahwa kita adalah kekuatan intelektual yang kuat dan besar di Provinsi Maluku dan memiliki daya tawar ya tinggi. Yang kedua, ini juga menjadi tempat atau sarana harapan kami bahwa ini kurangnya di momentum ini, Dies ini bisa menjadi tempat untuk bagaimana memunculkan bakat-bakat mahasiswa, potensi mahasiswa yang ada, sehingga kita bisa mengetahui bahwa walaupun ada agenda resmi yang lain yang merupakan program dari Pak Rektor untuk meningkatkan potensi mahasiswa, karya-karya mahasiswa maupun prestasi mahasiswa, tetapi lewat Dies ini juga mahasiswa bisa memunculkan prestasinya akademinya juga mungkin. Perlu diketahui jadi mahasiswa Unpati ini prestasinya banyak. Cuma belum saja belum terasa, bukan belum terasa, belum muncul. Kemarin kita lomba misalnya di UK Ekonomi, di Fakultas Ekonomi, itu kita sudah dapat itu ada yang juara TikTok ya, TikTok edukasi tingkat nasional juara 2 se-Indonesia untuk mahasiswa edukasi. Jadi tentu banyak prestasi yang kita miliki. Nah, jadi dengan momentum Dies Natalis ini, harapan kami ada solidaritas, ada potensi yang bisa dan bagi teman-teman dosen kita bisa semakin
jadi sebuah keluarga. Karena jarang juga kita ketemu rame-rame ini, Pak. Jadi dengan adanya DS ini, kita kayak gathering lah, seperti gathering. Ya, semua dosen-dosen kita bisa satu dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif. Jangan hanya kabarin di grup WhatsApp, harus datang ya. Ingat itu. Pasti datang, mantap. Untuk Ibu Rauda sendiri selaku ketua panitia pasti dong pikirnya antusiasme yang ikut nih harus banyak. Selain itu apalagi secara pribadi Ibu Oda? Iya, terima kasih. Jadi ya dari kami sebagai panitia tentu saja melalui kesempatan ini kami mengundang dan memanggil putra-putri terbaik, siswa-siswa terbaik yang ada di sekolah, ayo bergabung. Karena ini sudah kesempatannya ini sudah ada, dimanfaatkan dengan baik, sehingga kita lebih sekolah-sekolah, siswa-siswa maupun mahasiswa kita dari setiap fakultas bisa lebih mengetahui lagi prestasi-prestasi terbaik yang dimiliki oleh masing-masing fakultas, dimiliki oleh sekolah, dan ini kesempatannya. Maluku ini terkenal dengan budayanya yang sangat sangat beragam. Masyarakatnya yang punya bakat terutama di bidang seni yang sangat baik, berkualitas, dan itu terkenal di seantero penjuru tanah air ini. Dan kita memberikan kesempatan kepada seluruh siswa-siswi dalam rangka untuk terus meningkatkan bakat minat yang dimiliki. Sehingga ayo bergabung bersama-sama dengan kami, dan nantinya di bulan April kita akan melakukan puncak biara. Tuh ya, ada pameran, ada expo kewirausahaan juga yang di situ akan melibatkan produk-produk unggulan dari mahasiswa kami, karena memang kita mahasiswa punya kreativitas sangat banyak, dan nanti di pameran kita akan memperlihatkan itu kepada publik bahwa mahasiswa ekonomi, mahasiswa Universitas Kota Timur punya asal, punya bakat dan produk-produk lokal banyak sekali yang diolah oleh mahasiswa-mahasiswa KN yang ada UKM kewirausahaan, dan juga mitra-mitra yang nanti akan menjadi sponsor kita dalam rangkaian DS dan nanti di Expo pameran kewirausahaan itu. Dan nanti kami mengundang partisipasi dari semua pihak, terutama dalam rangka untuk menyukseskan DS Matatis kita yang ke-60 ini. Tentunya kami media juga tentunya bakal berkontribusi ya untuk mensukseskan dan juga oh ya boleh Pak. Saya mau menggunakan kesempatan ini untuk sosialisasi sekaligus untuk Pati ya. Dalam rangka DS seluruh pemirsa, anak-anak siswa SMA SMK di seluruh pelosok Maluku maupun tanah air, ikutilah proses DS Natalis Unpati 62 untuk mengenal lebih dekat Unpati Ambon, untuk diterima di Unpati menjadi mahasiswa Unpati dengan 105 prodi yang ada di Unpati. Tidak perlu kuliah di tempat lain, harus Anda bangga kuliah di Unpati. Unpati unggul, bersinar menuju world class university. Mantap, seperti itu ya. Oke. Mungkin tadi yang disampaikan oleh Pak Rektor juga sudah sekaligus menjadi closing statement ya, yang sangat baik dan juga tajam penyampaiannya dan juga isinya kepada anak-anak muda semua yang ingin berkontribusi bagi Maluku. Jangan jauh-jauh, mending di Maluku saja karena Unpati sudah menyediakan semuanya. Terima kasih banyak untuk Anda yang sudah menyaksikan. Saya Fitri Alifa mewakili Bapak maupun juga Ibu-Ibu yang luar biasa hari ini hadir di podcast Rakyat Maluku untuk menuju ke Disnatalis ke-62 Universitas Patimura Ambon. Kami tutup acara ini, sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih.